Salah satu tradisi yang dijaga oleh kecenderungan manusia untuk tetap mempertahankan posisi adalah tradisi berpikir biner. Makanya ada yang disebut dengan istilah oposisi biner. Ini juga berkaitan dengan oposisi binernya antara metodologi penelitian kualitatif di satu sisi dan metodologi penelitian kuantitatif di sisi yang lainnya. Kalau kita memasuki konsep oposisi biner, tentu kalian sebagai mahasiswa bahasa paling tahu karena orang bahasa juga yang pertama-tama mengembangkan teori oposisi biner. Sebenarnya semuanya berhutang kepada Ferdinand de Saussure, seorang linguis ya. Anda belajar linguistik dari beliau. Tapi kemudian memang Claude Lévi-Strauss yang membuatnya menjadi lebih populer. Dalam soal oposisi biner, maksud saya bukan dalam soal linguistik. Lévi-Strauss itu antropolog strukturalis tentu, karena ia mengikuti cara berpikir Saussure. Ya, ia menggunakan teori-teori bahasa Saussure sebagai suatu sistem struktural. Nah, menurut Lévi-Strauss itu kan semua proses kultural seperti cara memasak, cara berpakaian, sistem keluarga-keluarga, mitos, juga legenda, mitos dan legenda dalam masyarakat begitu ya. Itu semuanya merupakan the essence of sense making. Oposisi biner itu adalah struktur yang mengatur sistem pemaknaan kita terhadap budaya dan dunia tempat kita hidup. Itu mungkin sebabnya dalam Islam ditekankan, diciptakan oleh Allah itu semua berpasang-pasangan begitu ya. Maksudnya ya tidak ada yang obat itu ya ada tugasnya untuk membunuh penyakit begitu kan. Laki-laki dan perempuan, itu oposisi biner namanya. Nah, dalam sistem biner itu kan hanya ada dua tanda atau kata yang punya arti jika masing-masing beroposisi dengan yang lain. Kita mengenal daratan, lautan, anak-anak, orang dewasa, itu semuanya anak-anak bermakna karena ada orang dewasa. Hitam bermakna karena ada putih gitu. Malam bermakna karena ada siang. Nah, begitulah cara berpikir oposisi biner ya. Nah, kita akan bicara bagaimana, apakah mungkin cara berpikir yang selalu dipertahankan oleh dua tradisi yang bersaing dalam metodologi itu bisa suatu hari dipadukan gitu. Karena kan sering juga misalnya ada skripsi mahasiswa yang kuantitatif tapi kok kualitatif. Kualitatif tapi kok kuantitatif. Dalam arti mengandung warna, itu mengandung semangat yang berbeda dengan maksudnya. Maksudnya kualitatif tapi kok warnanya kuantitatif. Maksudnya kuantitatif tapi kok warnanya kualitatif. Itu masih banyak ya, skripsi begitu. Masih banyak. Mungkin juga tesis, mungkin disertasi, saya tidak tahu. Untuk disertasi atau tesis, kecuali pengetahuan saya atas beberapa pengalaman, sedikit pengalaman saja gitu. Tapi kalau skripsi, seumumnya skripsi ada dalam kebingungan. Ada pula skripsi-skripsi mahasiswa yang dengan tegas mengekorkan diri gitu kepada para ahli yang menyatakan dirinya ahli kuantitatif, atau mengekorkan diri kepada ahli yang menyebut dirinya ahli kualitatif gitu. Nah, dalam diskusi kita kali ini saya kira ada sebuah artikel
dari Ibu Gema ya, Ibu Gema. Nama lengkapnya Gema Men. Mau disebut Ibu Gema atau mau disebut Ibu Men boleh saja. Atau Ibu Man ya, sebenarnya disebutnya Ibu Man karena double N. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu peneliti dari Australia yang berusaha melihat cara berpikir biner itu tidak baik begitu. Dan dia menawarkan bagaimana supaya kita ini bisa berpikir dengan non biner gitu. Dengan tidak biner lagi. Tidak siang malam, tidak lelaki perempuan, tidak kuantitatif kualitatif. Ya. Ibu Gema itu seorang dosen di Sequoia University. Biasa kan disingkatnya Sequoia untuk menyebut Central Queensland ya. Biasanya kan disingkatnya Sequoia University. CQ University. Artinya itu adalah Universitas Central Queensland, Australia. Dalam beberapa biografinya kita bisa lacak beliau itu memang latar belakang akademiknya adalah latar belakang kuantitatif. Pernah menjadi penasihat akademik pada bidang matematika dan ilmu fisika. Tapi bukan di Sequoia University. Ia menjadi penasihat akademik itu saat ia menjadi asisten peneliti di Universitas Purdue. Saya melacak data terakhir beliau itu sekarang tinggal di Rockhampton North ya, di Central Queensland, Australia. Ini tentu kota yang terkenal sekali untuk ukuran salah satu kota besar gitu ya. Dan di Australia sendiri Queensland ini Rockhampton itu kota keempat terbesar begitu kalau kita lihat data terakhir. Kota keempat terbesar bukan se-Australia, maksudnya se-Queensland Tenggara gitu. Kalau kalian pernah membaca sejarah demam emas di Rockhampton, ini ada kaitan langsung tentu dengan datangnya migran-migran ke Rockhampton gitu. Yang membuat Rockhampton itu menjadi kota yang besar karena memang kota pelabuhan ya, seperti Merak begitu ya kalau di Banten itu. Saat itu kan Rockhampton itu didirikan tahun 1858. Pada tahun yang sama di Australia, tepatnya di Canona, Australia Utara, itu pertama kali ditemukan emas. Ada 2 titik emas penting di Australia. Salah satunya adalah di Canona itu. Nah, gara-gara ditemukannya emas ini, kabar tersiar kemana-mana kan. Sehingga berdatanganlah para migran ke Australia melalui pelabuhan Rockhampton ini. Jadi sejak tahun 1858, Rockhampton sudah dimasuki oleh para migran. Kota ini juga bisa Anda ingat karena julukannya yang menarik ya. Kota dengan 3 S. Apa itu? Sin, Sweet, and Sorrow. Apa artinya? Berarti ini kota dengan dosa, keringat, dan kesedihan. Ya, kalau di Indonesia kan kota itu namanya biasanya kota intan. Apalagi kota religius, apalagi kota beriman. Jadi semuanya lipstick gitu ya. Kalau istilah-istilah di Indonesia itu kan lipstick doang gitu ya, menutupi realitas sebenarnya di kota itu. Kota itu sebenarnya isinya banjir gitu ya, tapi tidak mau disebut kota banjir, disebutnya kota intan. Intannya juga tidak ada.
kota itu penuh sampah disebutnya kota berlian. Itulah fenomena Indonesia. Kalau orang-orang kulit putih itu memang punya kelebihan lebih jujur daripada orang-orang Asia ini. Maksudnya Indonesia gitu. Saya tidak tahu Asia dalam arti yang sebenar. Tapi Indonesia itu kan sering memoles, sering berdandan melalui kata-kata. Ya lihat puisi-puisi yang ditulis para penyair itu kan lipstick melulu. Sama dengan istilah-istilah yang disematkan di kota-kota di Indonesia itu biasanya kata-kata lipstick gitu. Tapi kalau kita ingat kota Rockhampton, yang bisa kita pelajari adalah kejujuran mereka. Jadi mereka menyebut kota itu sebagai eh, kota dengan 3 S. Sin, sweet, and sorrow. Dosa, keringat, dan kesedihan. Masya Allah, itu indah sekali ya. Ya keringat tentu di situ ada kerja keras. Dosa tentu kota tempatlah orang berdosa, tempat maksiat. Sedih tentu di situ ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kan begitu, kota di mana-mana gambarnya sama ya. Kecuali kotanya para nabi. Ya. Kotanya para nabi tentu ya karena ada nabi maka semua itu bisa diantisipasi. Tapi kota-kota dalam pengertian sekarang ya kira-kira dosa, keringat, dan kesedihan itulah gitu. Oke, kita kembali ke isu yang kita angkat. Oke, Anda bisa membaca buku The Foundation of Social Research, Meaning and Perspective in the Research Process, karya Crotty. Ini buku ketika saya tingkat 3 ya, S1, 1998. Dalam buku The Foundation of Social Research ini ada pandangan yang juga diadopsi oleh banyak para ahli metodologi di Indonesia ya. Crotty itu mengatakan bahwa peneliti itu, termasuk artinya Anda nanti kalau mengerjakan penelitian khususnya skripsi, harus selalu mempertimbangkan epistemologi 1, apalagi kerangka teoritis 2, dan juga mempertimbangkan metodologi ya. Ini buku tentang penelitian kualitatif. Crotty itu mengarah kepada riset kualitatif. Tapi yang menekankannya epistemologi, kerangka teori, dan metode kualitatif itu sendiri. Apa kelemahannya? Nah, Ibu Men yang tadi saya sebut dari Australia itu, dari Rockhampton itu, melihat bahwa cara berpikir model-model semacam Crotty itu tidak memperhitungkan sifat individu peneliti. Ya. Anda sebagai mahasiswa kan kalau saat meneliti itu punya bawaan individu gitu. Punya karakter, punya history. Kalau menurut lagunya siapa, Isyana Saraswati itu kan punya history gitu. Kemudian juga punya pengalaman yang satu dengan lain berbeda-beda. Karena itu tidak mungkin penelitian benar-benar murni berdasarkan metode atau kerangka teori atau epistemologi yang dipertahankan. Karena ada individu, yakni Anda sendiri sebagai subjek ya, punya karakter, punya pengalaman. Bahkan punya dunia kompleks kalau menurut pandangannya Ibu Men tadi. Dunia kompleks yang tidak terdefinisi di tempat Anda melakukan penelitian. Jadi kalau Anda melakukan riset lapangan khususnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu ada sesuatu yang kompleks. Tapi juga kompleksitas itu jangan bayangkan lapangan dalam arti lapangan sosial konkret. Anda yang meneliti susastra misalnya itu memasuki kompleksitas makna, kompleksitas nilai. Di situ ada pengarang, di situ ada pedagang, di situ ada peminat, di situ ada isu tentang sastrawan dan lain-lain, kompleks sekali. Belum ada para jurnalis yang juga simpang siur menyampaikan kabar-kabar tentang dunia sastra misalnya. Ya karena jurnalisme juga berpihak bukan?
Jurnalisme itu tidak pernah bisa benar-benar objektif gitu, karena jurnalis itu kawan siapa gitu. Maka selalu ada kompleksitas. Tapi kalau Ibu Men itu menyebut bahwa yang dimaksud dengan ruang kompleks itu adalah apa ya, tempat yang atau wilayah atau dunia begitu, yang tempat terjadinya persaingan persaingan pandangan gitu. Di kampus itu ada persaingan pandangan tentu saja, apalagi kampus ya. Baik terang-terangan maupun tersembunyi begitu ya. Misalnya antara pembimbing itu sebenarnya bersaing loh ya. Kalian para mahasiswa harus tahu gitu. Karena pembimbing satu itu berpihak pada pandangan A, pembimbing dua berpihak pada pandangan B. Pembimbing satu membuat rumusan sendiri, pembimbing B punya rumusan sendiri begitu. Itu namanya disebut pandangan bersaing apa? Ya, pandangan yang bersaing. Dan kadang-kadang juga kampus itu tiba-tiba berubah begitu. Berubah sehingga metode apa-apa segala berubah. Karena apa? Ada otoritas yang kuat gitu dan mengubahnya. Misalnya gara-gara ada sebuah tren hibah penelitian untuk para dosen, dan hibah itu ke arah kuantitatif semuanya. Akhirnya apa? Yang mindset para dosen juga terbina untuk menjadi kuantitatif. Lalu kuantitatif macam apa juga ditentukan oleh gaya selingkuh metode yang ditetapkan oleh lembaga penelitian perguruan tinggi. Tanpa sadar dosen itu kemudian membicarakannya dengan mahasiswa gitu. Sehingga mahasiswa menjadi salah satu penerima virus metodologi yang sengaja atau tidak disengaja disampaikan oleh dosen yang terkena pengaruh tren tadi gitu. Itu disebut dengan otoritas ya. Nah, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman yang agak etnografis ya, seperti tulisan-tulisan Ibu Men, Anda itu bisa mencontoh beberapa pengalaman beliau gitu. Juga mungkin ditambah dengan beberapa peneliti lain yang menunjukkan bahwa pengalaman masing-masing itu dapat ditransfer atau ditransformasi sehingga menjadi metodologi baru yang mewarnai metode yang Anda pilih dari ahli. Ini idealnya begitu kalau menurut Ibu Men ya, bukan menurut Pak Arif itu. Apakah Pak Arif berpihak ke Ibu Men? Saya tidak akan katakan ya. Nanti Anda berpihak juga gitu. Karena sebaik-baiknya kita belajar tetap bertindak kritis. Ibu Men kritis terhadap kondisi biner di Australia atau di dalam dunia pendidikan, penelitian pendidikan khususnya. Tapi Anda juga tetap harus kritis terhadap kritiknya Ibu Men sendiri. Oke. Sehingga apa ya? Yang diharapkan Anda itu dapat membuat jembatan sendiri yang menjembatani kemampuan Anda dalam kerangka kuantitatif ya, dan penerapan keterampilan pengalaman Anda untuk kerangka kerja kualitatif gitu. Misalnya gitu, maksudnya kalau Anda pada mulanya seorang yang berpihak dengan cara berpikir kuantitatif melalui pengalaman-pengalaman Ibu Man atau yang lain nanti yang akan saya sebut itu sebenarnya bisa menjembatani keberpihakan Anda pada kuantitatif kemudian ke kualitatif. Dan ini juga sebuah cara untuk menghapus atau mengurangi tradisi biner tadi yang tidak ada gunanya kadang-kadang gitu ya. Karena menurut saya metodologi itu akan saling menyempurnakan satu dengan yang lain jika ada dialektika begitu. Kalau misalnya orang kuantitatif tidak pernah mau coba kualitatif, sebaliknya pun sama, itu kan tidak ada dialektika gitu. Bukan, apalagi jangankan coba ya, belajar pun kadang-kadang tidak mau loh. Orang kuantitatif itu tidak mau mempelajari yang kualitatif. Sebaliknya juga sama begitu. Karena inilah cara berpikir ilmiah itu kadang-kadang berpihak ya.
ideologis maksudnya, yang oh saya orang kualitatif, jadi itu ideologis sekali gitu. Padahal harusnya kan ia akan mengerti kualitatif jika ia juga mengerti kuantitatif, begitu. Sebaliknya pun sama, kalau Anda mau mengerti kuantitatif dengan baik, mesti Anda belajar kualitatif dengan baik. Karena itu berpikir non biner itu akan punya implikasi pada baik para pemula maupun menurut saya juga mereka yang sudah merasa expert gitu. Ya, atau untuk siapa saja yang ingin mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang penelitian. Saya kira mungkin eh, audio saya ini kalau didengarkan oleh yang expert juga bisa berpikir ulang tentang yang expert itu. Tentang apa? Keyakinan mereka pada bahwa mereka sudah benar itu. Ya. Syukur kalau kalau yang mendengarkan audio ini menganggap bahwa enggak, saya tidak pernah merasa sudah benar kok. Saya tetap dalam proses. Ya syukur, itu yang memang diharapkan. Dan sebaiknya manusia tetap dalam proses gitu. Tidak pernah selesai gitu. Kalau selesai berpihak, ya artinya manusia tidak berkembang gitu. Nah, di mana kita bisa membaca pikiran Ibu Gema atau Ibu Men itu? Anda bisa baca, nanti bisa download ya bukunya di Genlib, atau nanti saya share di Spada. Bukan buku, ini sebenarnya artikel ya. Artikel yang lumayan panjang. Artikelnya berjudul A Non-Binary Methodological Maneuver, Expert Quantitative and Novice Qualitative Researcher. Jadi kalau terjemahkan berarti ini apa? A non-binary methodological maneuver. Jadi sebuah manuver metodologi non-biner begitu. Yang tak biner. Expert qualitative and novice qualitative researcher, artinya ini untuk peneliti kualitatif ahli dan peneliti kualitatif pemula. Seperti Anda ini kan pemula. Tapi peneliti ahli kalau mendengarkan pengalaman Bumen juga akan bisa belajar begitu ya. Memang ada ahli yang mau apa, belajar lagi. Ya ahli yang sebenarnya harusnya mau belajar lagi ya, apalagi Bu Men itu kan seorang PhD yang luar biasa ini. Namanya di apa, disematkan di dalam banyak peneliti bidang kualitatif. Selain itu nanti juga Anda mungkin bisa membaca artikelnya Sparks ya, Sparks. Ini juga di sebuah jurnal, malah saya dapat di sebuah jurnal olahraga ini. Sociology of Sport Journal. Jadi di sana itu ada sebuah jurnal berjudul Sosiologi Olahraga ya, luar biasa bukan? Sociology of Sport. Kita ada tidak sosiologi olahraga? Kelihatannya belum ya. Olahraga itu masih kelihatannya ke arah fisik, kesehatan gitu ya. Tapi sosiologinya tidak ada. Nah, di dalam jurnal Sociology of Sport itu volume 17 ada sebuah tulisan dari Sparks, Auto Ethnography and Narratives of Self, Reflection on Criteria in Action. Ini juga sebuah tulisan yang mirip dengan semangatnya gitu ya, mirip dengan semangat Ibu Gema gitu. Ada juga tulisan yang sangat dipersonalisasi macam tulisannya Wall, judulnya an ethnography on learning about auto ethnography. Ini di sebuah jurnal berjudul International Journal of Qualitative Method. Jadi ada jurnalnya tentang metode kualitatif. Anda juga bisa lacak nanti. Nah, refleksi autoetnografi tersebut memberikan wawasan untuk memahami cara transfer dari metodologi kuantitatif ke kualitatif. Dan bagaimana penggabungan keduanya. Ya. Ada juga penelitian dari Bullock and Pinegar itu, Guideline for Quality in
Autobiographical Form of Self-Study Research, itu di jurnal Educational Researcher, yang menekankan cara penggabungan itu. Ya, Anda juga boleh cari sumber lain, yang penting semangatnya sama gitu, sehingga Anda bisa melihat sejarah para peneliti atau sejarah penggabungan yang awalnya biner itu. Belakangan kan kita juga mengenal istilah mixed method, tapi saya tidak terlalu yakin apakah orang-orang yang ngomong mixed method itu juga punya riwayat membaca biografi proses orang-orang yang menghilangkan batas di antara dua hal yang beroposisi itu. Saya tidak yakin. Karena kalau melihat beberapa webinar, beberapa makalah, seminar, itu isunya langsung saja ke mixed method gitu, tanpa pernah punya biografi yang jelas. Nah, kalau memakai pandangan Bumen itu, ini juga sama dengan semangatnya Bullough dan Pinegar tadi, bahwa kerangka kerja Anda itu nanti kalau melakukan penelitian kualitatif, itu tidak perlu diganggui oleh Anda itu kualitatif dan bukan kuantitatif. Sebaliknya pun sama. Yang melakukan penelitian kuantitatif tidak sedang merayakan aku kuantitatif, lebih akurat dan bukan kualitatif. Ya. Untuk apa? Kenapa kita harus membuang dua istilah biner ini? Kata Ibu Men, agar dapat memanfaatkan serta memaksimalkan keterampilan dan pengalaman dalam melihat dunia. Ya. Kan ini bahayanya kan begini, misalnya contoh. Ketika metode yang Anda pakai misalnya metode kajian sastra yang otonomi teks, maka langsung saja Anda akan menolak sejarah sastrawan, sejarah respon pembaca dan lain-lain gitu ya. Bagaimana respon pembaca terhadap sastra yang Anda bahas, bagaimana sejarah sastrawannya, itu langsung ditolak gitu. Kenapa ditolak? Ya karena langsung menekankan saya penelitiannya dengan metode otonomi teks. Saya strukturalis, saya memakai metode strukturalisme. Wah, pendekatan saya begini begitu. Saya benar-benar seorang yang objektivis. Nah, itu sebenarnya cara berpikir begitu dapat melumpuhkan pengalaman Anda sendiri. Pengalaman itu kan tidak pernah biner. Pengalaman itu campuran gitu. Ya, pengalaman itu kan satu hal yang teraduk gitu. Karena itu kita harus memaksimalkan pengalaman. Gara-gara metode yang ditetapkan, akhirnya kajian-kajian sastra itu lemah sekali. Karena pilihan metodenya sendiri yang ia tidak libatkan dengan pengalamannya sebagai individu. Ya, ini kalau kamu melakukan cara yang pertama ini, yakni merobohkan yang biner itu, kamu bisa mengambil banyak bagian dari apa yang kamu teliti. Ya. Dan justru dengan luasnya cara pandang kita terhadap subjek atau objek yang kita teliti, justru kita semakin tahu juga jalan kita itu yang mana begitu. Jadi bukan berarti fokus itu maka tidak melihat yang lain. Justru dengan melihat yang lain kita menjadi fokus ya. Kita lihatlah lingkaran anak panah tuh, kalau saya lihat para pemanah seperti Pak Hujoli di Walantaka itu. Kan ia tahu titik tengah bidikan anak panahnya itu karena ada lingkaran-lingkaran lain yang mengelilingi titik tengah gitu. Nah, kamu juga sama gitu, kalau mau melakukan penelitian dengan cara non binary ini, artinya kamu harus menghargai lingkaran-lingkaran lain itu, bahwa kamu bisa fokus ke tengah karena ada lingkaran-lingkaran lain. Biasanya orang inginnya titik tengahnya doang gitu, lalu lingkaran lainnya dibuang. Akhirnya apa? Ya dia tidak punya fokus juga. Sesuatu disebut fokus menurut saya jika kita terganggu oleh hal-hal lain. Nah, hal-hal lain ini terganggunya tanda petik ya. Terganggu oleh hal-hal lain, kemudian tapi justru
karena ada hal-hal lain maka kita bisa melihat fokus. Tapi ini jadi paradoks. Maksudnya saya ngomong kita bicara soal non binary, tidak biner, tapi dengan adanya logika ada yang mengganggu dan ada yang menjadi titik fokus. Sebenarnya kita masih bicara yang binary-binary juga gitu ya. Ya kalau Anda tahu paradoks, Anda akan tahu, akan mudah menjadi orang yang arif itu. Kalau kamu tidak pernah tahu kamu paradoks, itu bahaya ya. Kamu seperti malaikat nanti. Baik, sampai mana tadi? Oke, jadi ini tidak hanya berguna bagi Anda yang pemula sebenarnya ya, juga berguna bagi mereka yang sudah mengaku ahli gitu. Ada sebuah pandangan yang saya tidak baca bukunya ya, tidak baca bukunya, tapi pandangan ini sering saya dengar gitu. Saya cuma tahu orangnya melalui karya yang lain. Ada seorang penyair namanya Hans Magnus Enzensberger, kan dari Jerman. Nah, beliau ini saya baca puisi-puisinya, tapi beliau ini ternyata punya juga buku selain buku tentang hantu matematik ya. Itu buku, dia kan profesor bidang sains yang mencintai anak-anak SD begitu, sehingga dia menulis juga buku matematika untuk anak-anak SD. Tapi beliau juga punya buku tentang cara menulis skripsi. Coba bayangkan, dia seorang profesor fisika, penyair, tapi juga punya buku cara menulis skripsi. Nah, di dalam buku tentang cara menulis skripsi ini ada sebuah teori dari beliau yang menarik gitu. Kata beliau apa? Jadikan dosen pembimbing skripsimu sebagai kelinci percobaan. Ya. Ya. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menjadikan dosen pembimbingmu yang expert itu, yang matang itu, yang ahli itu, bisa menjadi kelinci percobaan jika kamu sendiri tidak pernah mau menguji coba metode gitu. Salah satu cara untuk menguji coba metode adalah kamu berusaha untuk mencari dan meracik pengalaman kamu sedemikian rupa hingga yang biner tadi lebur juga bersama kamu gitu. Jadi ini saya jadi teringat dengan Hans Magnus Enzensberger ya. Anda bisa baca kumpulan puisinya yang terjemahkan oleh Pak Beto Damsoser dan Agus Sarjono. Judulnya apa? Coret yang Tidak Perlu. Itu puisi yang sangat keren sekali. Ya, orangnya kocak kelihatannya gitu. Jadi apa tuh? Misalnya dia punya puisi Reden is like, jadi bahwa bicara itu gampang. Aber Worten kann man nicht essen. Tapi kata-kata tak bisa dimakan, katanya gitu ya. Jadi orangnya lucu ya. Orang fisika, orang sains, tapi penyair bayangkan lucu ya. Jangankan puisinya, sikapnya aja sudah lucu gitu. Menurut saya lucunya itu menarik, bukan berarti dagelan bodor ya. Kalau di Indonesia kan orang sains itu ya sains saja gitu, tidak menulis puisi. Kalau di Jerman ternyata ada banyak saintis yang menulis puisi. Kalau filosof menulis puisi kan sepertinya wajar ya. Tapi kalau seorang fisikawan, makanya ngomongnya juga tidak puitik-puitik amat, tapi jadi menghibur. Bicara itu gampang katanya, tapi kata-kata tak bisa dimakan. Terus, maka buatlah roti, kata dia. Maka buatlah roti. Terus, membuat roti itu sulit loh. Kalau begitu, jadilah tukang roti. Lucu sekali ya puisinya itu. Saya ulang ya. Bicara itu gampang katanya, tapi kata-kata tak bisa dimakan. Kalau begitu buatlah roti. Tapi membuat roti itu sulit. Ya kalau begitu, jadilah tukang roti. Gimana itu ya? Terus diteruskan lagi. Tapi roti tak bisa dihuni, maka bangunlah rumah. Bangun rumah itu sulit, maka jadilah tukang bangunan, katanya gitu. Keren sekali ya. Tapi di atas gunung tak bisa dibangun rumah. Pindahkan saja gunungnya. Memindahkan gunung itu sulit. Kalau begitu jadilah nabi. Tapi pikiran tak bisa didengar. Maka bicaralah. Bicara itu sulit, maka jadilah engkau seperti engkau adanya. Dan teruslah bergumam sendirian. Wahai makhluk tak berguna. Dasar sekali ya puisi. Dasar tak berguna. Itu orang ngeyel gitu ya, puisi itu ngeyel. Dasar tak berguna, ngomong mulu gitu. Ya silakan Anda juga bisa belajar kehidupan ini dari berbagai macam ruang ya, fisika, puisi,
Termasuk metodologi itu sendiri bukan untuk Anda amalkan begitu saja dalam arti kutip paste gitu ya. Salin tempel, copy paste. Wah, itu namanya tradisi pecundang gitu. Oke. Kita kembali ke Ibu Men dulu ya. Nah, mengapa Bu Men itu bisa menjadi seorang yang mencampurkan kuantitatif dan kualitatif? Ia menjelaskan bahwa semua itu dimulai oleh tradisi keluarganya yang campuran. Kalau kita kan campuran tuh blasteran. Campuran yang dimaksud adalah blasteran. Ini ayahnya Australia, ibunya Jawa. Ya, ini yang dimaksud oleh blasterannya Ibu Men ini adalah eh, menyangkut blasteran tradisi berpikir ayah ibunya gitu. Ia salah satu peneliti Bicknell ya. Jadi Ibu Men itu membaca Bicknell. Salah satunya yang dia kutip adalah parental roles in the education of mathematically gifted and talented children. Itu ternyata pandangannya berpengaruh buat dia gitu. Itu sebenarnya teori-teori dari siapa? Dari Bicknell itu kan banyak dipakai untuk orang-orang yang bicara begini bahwa pendidikan itu selalu dimulai dari rumah gitu. Itu kan coba deh Anda baca buku-buku tentang pendidikan gitu ya. Biasanya kan ngomongnya pendidikan keluarga adalah pendidikan dasar ya gitu ya. Pendidikan pertama kali lah pendidikan keluarga itu Bicknell kan selalu dipakai di dalam omongan-omongan macam itu yang berulang-ulang gitu. Berulang-ulang karena copy paste doang. Ah, Gema Men sendiri, Ibu Gema itu belajar dari kampus-kampus yang unggulan di bidang sains. Tapi tapi dia bilang eh, yang berpengaruh terhadap hidupnya justru bukan tradisi kampus yang dia sebut hardcore. Ya. Sehingga dia menyebut penelitiannya sendiri sebagai penelitian hardcore ketika dia nanti S3 doktoralnya itu. Nah, yang berpengaruh terhadap dia justru ibunya yang adalah seorang guru ya. Guru humaniora. Jadi guru apa ya? Saya pokoknya di Australia itu ada guru studi terpadu bidang kemanusiaan gitu. Mungkin kita sebutnya guru IPS gitu ya. Ilmu pengetahuan sosial. Eh, nah, apa dari ibunya yang semacam ya, ibunya yang humaniora gitu, ibunya yang orang sosial itulah ia belajar banyak tentang cara mempersepsi kenyataan-kenyataan sosial dan budaya. Jadi ia punya pandangan terhadap manusia, terhadap kehidupan itu karena pengaruh ibunya yang adalah seorang magister. Ibunya tuh seorang magister ya. Seorang magister bidang humaniora ya. Berarti kalau di Indonesia itu seperti apa mereka yang bergelar MHum ya, Magister Humaniora MHum. Ada teman saya namanya Ibu Ade Husnul Mawadah MHum. Ibu Ade Husnul Mawadah MHum. MHumnya itu Master MHum Husnul Mawadah. Jadi namanya itu Ade Husnul Mawadah MHum. Maksudnya MHum itu kan Master bidang humaniora. Nah, sejak awal, artinya sejak ia mengenal cara pandang sosial dari ibunya yang berbeda itu, melatih dia untuk berpandangan berbeda, ia sudah melakukan dan merasa sudah belajar bermanuver, kata dia itu. Ya. Namun ternyata sebagai seorang saintis, ia juga menemukan semangat yang serupa dengan ibunya dari seorang fisikawan bernama Richard Feynman. Nah, ini juga populer ya. Richard Feynman itu banyak disebut dalam kajian-kajian saintik, terutama bidang metodologi. Saya tidak bisa sebutkan di mana saja bisa menemukan Richard Feynman, tapi rasanya memang sering juga Richard Feynman itu dikutip. Nah,
apa kata Bu Men itu? Kalau kita membaca pikiran-pikiran Feynman, kita bisa mengenal bahwa Feynman itu belajar matematika dan sains dari orang tuanya. Mungkin kalau orang linguistik macam Anda itu kan bisa melihat sejarahnya siapa tuh? Noam Chomsky ya. Noam Chomsky juga kan belajar belajar menjadi aktivis dari ibunya, dan sesungguhnya ia adalah aktivis yang luar biasa ya, aktivis tingkat internasional, aktivis kemanusiaan. Tapi ia mengenal linguistik itu dari ayahnya yang filolog gitu. Ini pentingnya pendidikan keluarga. Feynman juga begitu yang dijelaskan oleh Ibu Man ya. Ibu Man bilang bahwa Feynman selalu menekankan bahwa yang paling penting eh, ia mengenal sains dan matematika itu dari orang tuanya. Dan bahkan Feynman juga menyoroti bahwa kedua orang tuanya lah yang mempengaruhi dia benar-benar. Jadi bukan bukan sekolahnya gitu. Ya beruntung kalau Anda merasa punya punya ibu yang berbeda dengan ayah ya. Kalau ayah ibunya sama, Anda adalah homogen gitu. Tapi kalau kalau ayah dan ibumu itu beda pandangan terhadap dunia ini, beda tradisi gitu, sebenarnya Anda punya bakat untuk berpikir non biner gitu. Ya. Ayahnya Ibu Men itu adalah seorang guru seni manual dan grafis. Jadi guru tapi dia sebut juga praktisi. Artinya sebagai ayah dia adalah ayah yang bukan akademisi gitu. Tapi guru tapi bukan akademisi ya. Kan tidak setiap guru akademisi ya. Maksudnya akademisi itu yang tulen itu ya meneliti gitu ya, pengabdian pada masyarakat, mengajar, pendidikan begitu saja gitu. Tapi kelihatannya ayahnya kayak Pak Arif ini, yang ngajar ya bikin lemari gitu. Jadi saya itu Pak Arif ini akademisi atau praktisi ya dua-duanya gitu. Akademisinya separuh ya, praktisinya separuh. Nah mungkin begitu ayahnya Ibu Men itu. Tapi dari ayahnya juga Ibu Men itu mengenal dunia angka, pengukuran, cara menghitung, cara menggambar, bahkan cara membangun. Nah ini penting ya. Kalau Anda punya ayah yang kreatif macam itu, Anda bisa belajar tentang cara mengukur, cara menggambar, cara menghitung gitu. Kan beda itu. Ibunya humanioris gitu, ibunya ahli bidang sosial, humaniora, sedangkan ayahnya adalah seorang praktisi yang jago mengukur gitu. Itu dua dua tabrakan yang berbeda. Karena itu dia menyebut bahwa ayahnya itu, kata Bu Men, ayah saya itu adalah lambang dari segala sesuatu yang kuantitatif. Jadi kalau mau lihat siapa makhluk yang kuantitatif, tuh tukang ukur gitulah. Siapa tukang ukur? Ayah gue gitu. Ayah gue. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa Ibu Men waktu kecil atau remaja itu produk dari pendidikan keluarga yang campuran dalam hal tradisi berpikir. Ya. Ini secara kebetulan Pak Arif sendiri punya ibu seorang guru. Jadi ibu saya itu guru bahasa Indonesia, tapi sangat mencintai matematika. Jadi dia dia tidak akan keberatan dan bahkan senang jika misalnya ada guru matematik tidak masuk kelas gitu. Dia akan senang mengajar matematika. Ya pernah juga memang jadi guru matematika meskipun kecintaannya sebenarnya pada novel dan cerpen ya. Jadi sampai sekarang sudah pensiun ya, umurnya sudah 94 tahun masih membaca kumpulan-kumpulan cerpen Kompas. Satu buku itu bisa selesai 2 hari 3 hari begitu ya, karena sudah pensiun jadi tidak kemana-mana ya, baca buku Kompas bisa beres seharian beres itu. Tapi dia mencintai matematik. Nah ibu saya sendiri adalah seorang ya yang campuran dalam dirinya. Tapi yang ditransformasi ke saya tentu semangat sastrawinya. Saya belajar membaca buku-buku ya, anekdot, majalah-majalah itu karena pendidikan ibu saya. Tapi ayah saya adalah seorang ahli teknik pengelasan konstruksi besi. Jadi ayah saya itu di masa karir hidupnya dulu adalah sudah tidak ada, kalau ibu saya masih ada. Banyak mengerjakan pengelasan konstruksi-konstruksi
tingkat berat, misalnya jembatan-jembatan seperti jembatan Labuan, Pandeglang ya, Labuan itu bapak saya yang dulu membuatnya. Beberapa masjid amal bakti Pancasila zaman Soeharto itu bapak saya juga yang merancang dan melakukan pengelasan bersama anak-anak buahnya itu, konstruksi besinya itu. Nah, kurang lebih pengalaman saya juga mirip-mirip gitu ya dengan Ibu Men itu. Ayah saya tukang ukur gitu ya, orang teknik, ibu saya seorang guru dan bidang humaniora, meskipun saya juga belajar matematika kepada ibu saya. Nah, kita kembali ke Bu Men. Menurut Ibu Men itu bahwa melalui cara pandang seorang yang berpikir humaniora, maksudnya adalah ibunya sendiri, ia bisa melihat dan memandang kehidupan itu secara holistik, begitu ia terangkan. Ia mengaku tidak pernah diajari ibunya cara melihat fenomena sosial dengan cara secara matematis gitu. Ya. Sehingga ia sering juga dalam sebuah artikel yang tadi sudah saya sebut, dia menyebut bahwa dia benar-benar tenggelam gitu bersama ibunya. Tenggelam maksudnya oh iya ya begitu gitu. Jadi ya orang kebudayaan kan memang memandang kehidupannya jadi holistik gitu ya. Sehingga ya sebagai orang yang mencintai sains banyak belajar dari ibunya untuk mengiyakan, iya benar juga ya ibu saya gitu. Akhirnya ia mengatakan jangan-jangan katanya waktu saya sekolah menengah itu ya, waktu Bu Men sekolah menengah itu jangan-jangan katanya dia hanya belajar sains dan juga sejarah modern, dia pernah tertarik dengan bidang sejarah modern itu karena persoalan ya sekadar saja gitu ya, sekadar saja. Karena ternyata dia sempat juga mencintai cara berpikir seperti ibunya. Meskipun ia juga mengaku sangat dipengaruhi oleh bukunya The Turning Point kayak Fritjof Capra. Apa ya? Terjemahan dalam Indonesianya apa? The Turning Point itu. Yang saya punya itu apa ya? The Turning Point Fritjof Capra. Nanti Anda bisa cari ya. The Turning Point Fritjof Capra itu. Yang jelas penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak buku-buku Fritjof Capra. Rupanya Capra itu sangat mempengaruhi Ibu Men gitu. Dan dia bilang dampaknya sangat signifikan buat dia. Apakah Anda sudah merasa terubahkan dalam hidup setelah membaca buku seperti Ibu Men merasa terubahkan dalam hidup setelah membaca Fritjof Capra? Ini artinya belajar sudah sangat baik gitu. Ya. Nah, karena itu kembali ke Bu Men bilang bahwa saya tidak sama dengan ibu dan ayah saya. Atau maksudnya saya tidak sama dengan salah satu orang tua saya gitu. Saya adalah campuran holistik non biner kata dia gitu. Saya adalah campuran holistik non biner. Holistik non biner. Ya, kita sebaiknya cerita-cerita saja. Ini penting untuk melihat latar kehidupan seorang ahli metodologi yang akhirnya menyeberang dari kuantitatif ke kualitatif dan lalu bisa melihat kearifan dari pencampuran keduanya. Bentar. Ketika Ibu Men itu ada di sekolah menengah ya, ketika dia SMA gitu, ibunya sendiri itu baru menyelesaikan S2 ya, magister pendidikan. Kalau di Indonesia berarti ini ibunya itu MPD gitu ya, Mas, MPD. Lalu Ibu Men sendiri akhirnya memutuskan untuk tetap meneruskan diri di dalam
peminatan awalnya yaitu bidang sains. Jadi dia tidak tidak apa ya, kata orang, kata Ki Murtado atau siapa, Kiai Ki Murtado itu, dia itu tidak gedag keanginan gitu. Tidak goyang terkena angin. Pada mulanya dia berpikir untuk menjadi seorang humanioris juga, tapi akhirnya dia memilih untuk meneruskan di bidang kesarjanaan sains. Sampai akhirnya beliau itu lulus dengan gelar PhD. Jadi dari S1 itu kemudian entah melalui tahap S2 dulu entah tidak, pokoknya ujungnya dia menjadi seorang doktor di bidang pendidikan kedokteran. Ini aneh kan? Apakah ada yang linear kalau di barat itu? Dia malah PhD-nya bidang kedokteran. Pendidikan kedokteran, bukan kedokteran. Pendidikan kedokteran. Nah, Ibu Men itu menganggap bahwa ketika ia baru menerima gelar sebagai PhD, sebagai doktor, ia merasa bahwa ia menemukan keasikan dengan gelar sainsnya itu. Ia merasa dia sudah menjadi orang yang dengan apa? Identitas yang jelas. Dan iya, ya karena latar belakangnya fisika, saya tidak tahu ya dia mengajar, kalau dia membidangi pendidikan kedokteran sementara dia sendiri punya latar bidang fisika, sebenarnya mungkin mengajarkan fisika terapan di bidang pendidikan kedokteran ya, mungkin bicara tentang kedokteran nuklir misalnya begitu ya. Karena di kedokteran juga ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan fisika atau sinar X misalnya. Tidak hanya kimia obat-obatan. Nah, karena itu dia ingat katanya ketika ibunya lulus menjadi master itu, ibunya bilang, "Nak, man gitu ya. Read my thesis." Baca tesis saya katanya, kata ibunya dengan bangga. Ibumu baru lulus nih sebagai master. Saat itu Ibu Men kan masih SMA. Bacalah. Terus kata Ibu Mennya, "Bu, aku juga suatu hari akan menulis yang kayak gini." Ya, ternyata Ibu Men itu melampaui ibunya ya. Ibunya cuma sampai master, Ibu Men sampai doktor. Artinya dia tidak sekedar menulis tesis tapi juga menulis disertasi. Bahkan tesisnya itu kan tesis yang terhormat ya. Tesis yang mendapatkan honor gitu, honor tesis. Artinya honor tesis itu adalah tesis yang dibiayai gitu, diberikan beban tertentu, dana tertentu, dan diharapkan dengan harapan tertentu juga gitu. Nah, tapi ketika sarjana seperti Anda ini, program sarjana, kan Anda dalam S1 nih, Ibu Men itu mengaku sangat berada di lingkungan yang kuantitatif. Jadi lingkungan saya ketika S1 dia bilang sangat kuantitatif. Sehingga tesis yang mendapatkan beasiswanya itu harus diselesaikan melalui pembuktian sebuah teori. Jadi tesisnya itu adalah eksperimen untuk membuktikan sebuah teori. Ya. Dia bilang tesis saya diperalati, jadi ada perangkat peralatan selain ide, sehingga harus menjelma yang untuk membantu mewujudkan pernyataan hipotesisnya. Ia harus merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan akhirnya membuktikan teori. Ya, saya tidak bisa bayangkan penelitian tesisnya semacam apa, tapi
Secara singkat saya bisa gambarkan bahwa penelitiannya itu untuk membuktikan transformasi fase solid pada batu mikroskopis. Ini batu kecil yang terperangkap di dalam kaca gitu ya. Nah, yang apa? Yang menurut dia ini salah satu bagian dari teori fisika yang digolongkan sebagai fisika yang non spesifik. Apa itu fisika non spesifik? Jadi ada fisika yang jadi jadi fisika-fisika yang biasanya bersangkutan dengan pemahaman manusia tentang fisika itu disebut dengan fisika non spesifik. Bisa Anda baca misalnya pada tulisan Smith and Full, Sources of Uncertainty in Intuitive Physics, topik in Cognitive Science, ini mengangkat tentang fisika yang non spesifik. Nah, cara pandang yang non spesifik ini justru benar-benar membantu Ibu Men untuk memiliki pandangan dunia yang tidak sepenuhnya positivistik, atau yang perlu mendefinisikan segala sesuatu secara kuantitatif. Dia bilang dia sangat nyaman dengan kecenderungan tersebut, maksudnya kecenderungan yang non spesifik, dan itu berkat pengaruh holistik dari kedua orang tuanya. Jadi ia bisa memahami pikiran-pikiran macam tulisan Smith and Full tadi itu karena ia punya latar holistik non biner dari tradisi rumahnya gitu. Ya, pada akhirnya Ibu Men itu kan lulus dengan gelar PhD. Ya, setelah dia beres dengan tesisnya, dia menulis disertasi, artinya dia S3 kan. Dari tahun 2002, ini berarti pada saat saya lulus S1 tuh, Bu Men itu baru lulus jadi baru masuk S3 gitu. Lalu dia lulus dapat PhD tahun 2006. 2006 itu artinya saya sudah di Serang ya, sudah 3 tahun saya tinggal di Serang. Ibu Men itu baru lulus jadi doktor gitu. Dia bilang bahwa PhD itu adalah lambang penelitian kuantitatif. Maksudnya PhD dia gitu. Ketika dia menerima gelar PhD dia itu, dia merasa punya lambang bagi penelitian kuantitatif dengan fokus teknis yang sangat mendalam untuk secara ekstensif membuktikan hanya ada satu teori utama dengan hasil yang valid, anda dan signifikan secara statistik. Ini sebuah penelitian yang dia bilang secara keseluruhan ya butuh waktu sekitar 10 tahun sebenarnya gitu. Meskipun kuliahnya cuma 2002-2006, tapi dia sebenarnya sudah mengerjakannya sepanjang kurang lebih 10 tahun sejak sebelum lulus jadi dokter. Berarti sejak dia S1 begitu ya, sejak dia tahap kuliah pertama atau sejak dia awal S2 entahlah ya. Pokoknya dia bilang 10 tahunan dia memikirkan dan mendalami metode penelitian kuantitatif yang disebutnya paling hard rock gitu. Bukan hard rock, paling hardcore. Ya, hardcore ini maksudnya tentu metafor yang relatif ya. Hardcore itu mungkin yang dimaksud oleh Ibu Men adalah keras gitu ya, apalagi detail gitu, susah gitu, berat gitu, penuh teriakan gitu ya kan. Kalau anda mendengar lagu Burger Kill yang judulnya Atur Aku ya, coba cek di YouTube Atur Aku. Di situ Burger Kill yang kemarin salah satu gitarisnya meninggal ya, si Kang Ben itu begitu mengatakan keparat itu kan, keparat gitu ya, susah sekali menyanyikannya gitu. Hanya orang-orang yang hardcore ya atau black metal yang bisa melakukannya. Satu kata aja susah diucapkannya, artinya berat untuk menjadi penyanyi hardcore itu. Nah, sama yang dimetaforkan oleh Ibu Men itu menjadi peneliti kuantitatif itu sangat bekerja hardcore gitu. Maksud saya relatif itu kenapa? Karena kalau di mata saya hardcore tidak berat gitu ya. Memang detail, memang rumit, tapi
juga tidak keras dalam arti umumnya orang gitu. Itulah yang disebut relatif. Karena bagi saya hardcore itu sebuah tangisan ya, yang lebih asli gitu daripada musik-musik pop yang menangis-nangis sendu tapi itu cengeng-cengeng yang palsu gitu. Silakan saja kalau Anda tidak percaya, Anda nikmati. Misalnya waktu saya SMA, saya eh, apa malah sukanya bukan Burger Kill ya, tapi ya tidak terlalu tahu Indonesia. Malah saya senangnya dengan musik-musik eh, hardcore punk rock kalau saya gitu. Itu jadi bukan hardcore. Misalnya apa, Sex Pistol itu saya suka gitu. Dan saya tidak melihat lagu-lagu Sex Pistol itu keras, tidak itu. Karena itu adalah kritik, dan sebuah kritik, lagu-lagu kritik ya sifatnya keras. Itu sesuatu hal yang wajar saja dan biasa begitu. Maksud saya eh, ya apa yang istimewa dari kekerasan semacam itu, orang orang marah ya marah ya berteriak begitu kan. Itu anak-anak muda tahun 1970-an di Inggris, di UK, khususnya di London, juga di Amerika, khususnya di New York, itu banyak yang protes dengan kebingungan mereka sebagai generasi muda gitu. Mereka mau apa, gini salah begitu salah gitu, sehingga mereka memberontak terhadap tatanan politik yang dibangun oleh orang-orang tuanya, dan lahirlah gerakan musik hardcore punk itu. Eh, ya atau disebut punk rock gitu yang rambutnya nyungcrung tuh ke atas seperti burung betet ya. Itu menunjukkan ekspresi-ekspresi kritik mereka terhadap tatanan yang sulit sulit dilawan gitu dengan pelan, sehingga mereka harus berteriak gitu. Ya relatif ya, maksud saya coba Anda dengar Burger Kill misalnya, ada Kill Kill Kestra. Itu kan keras tapi juga puitis sekali gitu. Bahkan lebih puitis menurut saya dari musik klasik. Terus tiga titik hitam misalnya, liriknya itu kan keren ya. Ketika semua bayang menjauh dari tubuh, puisi sekali. Tubuh kita itu kemanapun ada cahaya pasti ada bayangannya, tapi bergerak kan menyanyikannya ketika semua bayang menjauh dari tubuh, apalagi, dan ketika semua angan-angan enggan menyapa. Kan kita itu paling tidak disapa angan-angan ya. Kita tidak punya teman tuh, tapi angan-angan itu adalah teman kita. Artinya ini sudah sampai pada sesuatu yang tak punya pegangan sama sekali. Ketika semua bayang menjauh dari tubuh, dan ketika semua angan-angan enggan menyapa, terbaring aku, terjebak aku di keheningan dalam ketiadaan. Terus apa? Aku tenggelam katanya dalam kelam dan menjauh tanpa bayang. Aku coba menelan luka yang tak kunjung usai. Ini kan lagu yang dalam sekali gitu. Berteriak tapi ya dalam. Tidak kayak kalau tiga hitam tidak berteriak seperti teriakannya Atur Aku. Kalau Atur Aku kan penuh teriak. Racun aku dengan petuah kosongmu itu kan marah sekali ya, kalimat-kalimatnya bergergil di Atur Aku itu. Ya sama dengan di Pistol Sex Pistols itu ada bisa misalnya mendengar hentakannya siapa, Paul Cook gitu. Paul itu ya pemain drumnya, atau teriakannya Steve Jones itu vokalnya. Itu kan kalau Anda dengarkan lagunya ya memang layak disampaikan seperti itu. Dia bilang a cheap holiday in other people misery. Jadi coba Anda cek lagu Holiday in the Sun. Itu kan menunjukkan semangat seorang yang protes. Dia bilang kan kalimatnya itu, silakan kalian liburan deh gitu. Tapi liburan kalian itu, ingat loh, liburan dalam kesengsaraan orang lain kan begitu. Ide Holiday in the Sun itu. Ya. eh, itu kan tema-tema tentang komunisme gitu ya. Bahwa saya sekarang mengerti kenapa saya harus berangkat ke tembok Berlin ya. Saya sekarang punya alasan gitu. Begitu kan lagunya.
Now I got a reason. Saya punya alasan sekarang untuk menjadi komunis. Kenapa sekarang saya harus jadi komunis? Karena saya punya alasannya. Maksudnya apa? Karena saat itu ideologi yang ada di Inggris yang bukan komunis itu tidak membahagiakan anak-anak muda, sehingga well, I was waiting for the communist call gitu. Jadi saya memang akan, kalau begini saya mendingan memenuhi panggilan komunisme gitu. Biar saya pergi ke tembok Berlin gitu ya. Kan begitu kata si John itu. Nah, itu maksudnya bahwa saya sebut tadi yang metafora hard rock di dalam kuantitatif itu sifatnya relatif. Ya mungkin yang menjadi hard rock itu karena dibuat hard rock sendiri oleh institusi kampusnya gitu, yang mensyaratkan berbagai macam hal yang rumit sekali gitu, untuk menjadi seorang PhD yang kuantitatif tadi gitu. Tapi juga saya tidak suka dengan Bumen yang membanggakan kuantitatif dalam arti seakan-akan yang kualitatif adalah cuma musik dangdut begitu atau cuma musik pop gitu, atau cuma musik Nina Bobo gitu. Tinkle Tinkle Bell, Twinkle Twinkle Little Star, atau itu atau apa gitu. Dan dia menganggap bahwa penelitiannya adalah seperti lagu uh, Anarchy in the UK-nya Sex Pistols. Ya, ya tidaklah, ya tidak begitu. Itu hanya metafor sekali lagi. Sebentar. Saya istirahat dulu sebentar, saya minum dulu ya. Baik, untuk memantapkan diskusi kita, ada baiknya Anda semua merefleksi lagi apa yang tadi kita bicarakan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apa kelemahan pandangan Crotty dalam metodologi yang dikomentari oleh Ibu Man? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kompleksitas lapangan? Tadi sudah saya elaborasi juga ya. Yang ketiganya, silahkan Anda ingat lagi, bagaimana kajian otonomi teks kesusastraan jika kita menggunakan pandangan Gemamen? Yang keempat, mengapa pengalaman tidak pernah biner? Ya, ini sebenarnya bisa jadi esai yang panjang, tapi Anda jawab dengan ringkas saja. Yang kelima, mengingat lagi pikiran Hans Magnus Enzensberger, mengapa dosen pembimbing harus jadi kelinci percobaan? Ya, pembimbing skripsi maksudnya ya. Yang keenam, apa pandangan Anda tentang tradisi campuran berpikir keluarga yang mungkin dialami oleh Anda sendiri? Tentu kasus yang saya terangkan dialami Ibu Men. 7. Apa persamaan Mann dengan Richard Feynman sehingga ia harus mengutipnya? Yang kedelapan, dapatkah Anda mencontohkan lambang kuantitatif yang Anda tahu? Ini ada dalam contoh pandangan Mann terhadap ayahnya dan juga terhadap PhD-nya. Yang kesembilan, mengapa Mann berpikir bahwa humaniora itu melatih dia untuk berpikir holistik? Ya, silahkan Anda belajar konsep humaniora. Yang kesepuluh, apa pengaruh cara pandang non-spesifik terhadap Bumen ya? Itu nampak pada fisika non-spesifik yang berpengaruh terhadap perubahan beliau dalam memikirkan metodologi. Demikian ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.